Oke, jadi untuk theta B ini adalah perbandingan antara mol B terhadap A. Nah, jadi saya taruh di sini ya. Jadi kalau secara general theta I adalah jumlah mol I per jumlah mol A. Ya. Nah, jadi bisa saja B, bisa C. Jadi kalau kita sebutnya theta C berarti NC per NA atau NC0 per NA0. Nah, bisa juga dalam bentuk konsentrasi ya. Nah, jadi N ini kan sebenarnya perkalian antara konsentrasi dan laju alir volume. Kalau Anda melakukan perkalian antara konsentrasi dan laju alir volume, itu sama dengan jumlah mol. Nah, kan ya, jadi theta misalnya theta B ya. Theta B di sini berarti CB0 kali laju alir volume dibagi konsentrasi A di awal kali laju alir volume. Nah, kalau laju alir volumenya sama ya, konstan ya berarti ini bisa kita hilangkan ya, cancel out. Jadi perbandingannya ini bisa seperti perbandingan antara konsentrasi komponen tertentu di awal dibanding konsentrasi komponen A di awal yang merupakan reaktan pembatas. Atau bisa juga ya seperti fraksi mol kan ya. Jadi fraksi mol B di awal dibagi dengan fraksi mol A di awal. Ya, cukup jelas ya theta B apa ya maksudnya ya, Michael? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kita aplikasikan di sini karena kita ingin membuat perhitungannya itu semua dalam bentuk NA0. Makanya kenapa kita sederhanakan dalam bentuk NA0 ya. Nah, sekarang untuk produk untuk C ya. C di sini adalah produk. Jadi jumlah mol C di awal ya sama dengan jumlah mol A di awal kali theta C atau perbandingan rasio antara jumlah mol C di awal per jumlah mol A di awal. Nah, namun biasanya karena C adalah produk, biasanya tidak terdapat ya C di awal. Jadi biasanya NC0 ini sama dengan 0 ya. Jadi ini kalau reaksinya baru mulai, jadi nggak ada C. Nah, berapa yang berubah? Nah, C ini kan berarti terbentuk oleh reaktor oleh reaksi ya. Jadi C di sini positif perubahannya. Jadi dia bertambah dari tadinya NC0, misalnya NC0-nya sama dengan 0 berarti sekarang dia akan berubah atau bertambah karena reaksi sebesar Na0X atau berapa perubahan A yang terkonsumsi, namun sekarang dikali dengan positif C dibagi A atau koefisien C terhadap A tapi positif. Ya, cukup jelas ya karena A di sini reaktan pembatas. Jadi selalu kita kalikan Na0X perubahannya dan mengikuti stoikiometri. Nah, berarti jumlah mol C yang bukan tersisa sebenarnya, kurang tepat mungkin kalau disebut. Jadi yang C yang setelah reaksi ya, remaining atau setelah reaksi adalah jumlah mol C di awal ya, ini ditambah perubahan ya kan ya. Berarti Na0 kali theta C tambah C per A kali X. Ya, C per A kali X. Jadi C per A-nya ini harusnya dalam kurung lah. Biar lebih jelas ya. Nah, jadi C per A kali X. Nah, jadi kalau theta C-nya 0 atau nggak ada C di awal, berarti theta C 0. Jadi NC sama dengan NC sama dengan Na0 kali C per A kali X. Ya. Sama halnya dengan D ya, mengikuti D ya. Nah, jadi ND0 sama dengan Na0 kali theta D. Yang berubah itu adalah sebesar D per A Na0X. Berarti ND-nya sama dengan Na0 theta D tambah D per A kali X. Nah, bisa juga dalam suatu reaksi itu seringkali ada inert. Jadi kalau kalian di industri, terkadang suatu reaksi itu kita beri inert. Gunanya inert ini bisa misalnya untuk menambah pressure kan ya. Atau untuk mendilute atau mengencerkan konsentrasi reaktan tertentu. Jadi banyak fungsi inert ini bisa macam-macam. Bisa untuk menaikkan pressure, bisa untuk menurunkan konsentrasi tertentu atau pengenceran. Nah, bisa juga sebenarnya dia untuk misalnya untuk penambah panas, bisa jadi seperti itu. Jadi di industri kadang kita menggunakan inert. Inert ini berarti dia tidak bereaksi ya. Nah, jadi kalau dia tidak bereaksi, harusnya jumlah mol inert di awal dan akhir harusnya sama kan ya. Nah, jadi nggak ada perubahan. Nah, itu kalau inert ya.
Terus kalau kita jumlahkan, berarti jumlahnya kalau kita jumlahkan di awal totalnya itu berarti Na0 tambah Nb0 tambah Nc0 tambah Nd0 tambah Ni0. Berarti itu adalah kita sebutnya Nt0. Jadi jumlah mol total di awal. Nah, terus berapa jumlah mol total di akhir reaksi? Nah, jumlah mol total akhir reaksi kalau bisa kita jumlahkan kan berarti Nt sama dengan ini semua ya, Na0 kali 1 min X tambah Na0 theta B min beta B per AX tambah ini semuanya ya, sampai N inert. Nah, berarti kalau kita jumlahkan ya, yang awal-awal ini kan berarti Na0 kali 1 sama dengan Na0 kan ya. Terus ini yang di awal juga Na0 theta B berarti Nb0. Berarti ini kan sama jumlahnya dengan Nt0 yang di awal kan ya. Untuk yang awal. Ya kan ya. Sedangkan yang kedua ini term kedua, nah, kalau kita jumlahkan semuanya ya, sebenarnya kan berarti min X tambah minus B per AX tambah C per AX tambah D per AX ya kan ya. Jadi kita sederhanakan semua koefisien itu menjadi delta. Ya, jadi kita sederhanakan semua menjadi delta Na0 X ya. Jadi delta di sini adalah di sini minus 1 ya, yang ada koefisien di depan X minus 1 ya, yang ini. Terus minus B per A yang ini ya, minus B per A tambah C per A ya, tambah D per A. Inilah yang kita sebut delta. Ya. Jadi delta ini kalau bisa kita bilang adalah perubahan jumlah mol total per mol A yang bereaksi. Nah, paham kan ya? Jadi untuk setiap mol A yang bereaksi, berarti kan ada mol A yang berkurang, mol B yang berkurang, mol C yang bertambah, dan mol D yang bertambah. Jangan ya? Berarti itu adalah perubahan jumlah mol total per mol A atau reaktan pembatas yang bereaksi. Nah, paham kan ya? Jadi kalau nilai koefisiennya di sini C dan D lebih besar dari nilai koefisien A dan B, nah berarti perubahannya adalah positif. Ya, perubahan molnya positif. Ya. Jadi misalnya di sini A koefisien reaksinya 1, B1, C2, D2. Berarti 2 tambah 2 kurang 1 kurang 1. Berarti deltanya sama dengan 2. Ya, perubahannya positif atau bisa saja terbalik negatif ya. Jadi jumlah molnya yang berkurang sedikit. Nah, kenapa ini penting? Nanti akan berhubungan dengan adanya perubahan volume. Ya, karena kan bisa jadi density-nya produk C dan D lain antara produk A dan B. Jadi biasanya kalau ada perubahan jumlah total mol, biasanya volumenya akan berubah. Nah, nanti kita akan belajar kalau ada perubahan volume. Untuk sekarang ini kita hanya yang sifatnya perubahannya tidak ada konstan ya untuk volumenya. Nah, jadi jelas ya di sini jumlah awal, jumlah akhir seperti ini. Ya. Oke. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lebih jauh lagi. Sebelum kita lebih jauh. Oke, jelas ya? Oke, saya anggap jelas ya kalau nggak ada yang bertanya. Oke, nanti kita juga akan mungkin bukan bahasan dari perkuliahan ini. Tapi, silakan, ada yang mau bertanya? Boleh nanya sebelumnya nggak, Pak? Silakan. Silakan Naufal ya. Ya. Yang di rumus N total itu berarti N awal ditambah N perubahan itu ya, Pak? Maknanya berarti dia di akhir bertambahnya itu tambah dalam artian apa ya, Pak? Yang mana? NT di sini ya, NT total ya. Oke. N total di sini kan berarti jumlah mol di awal. Jadi jumlah mol di awal ini kan jumlah mol A, B, C, D dan inert kalau ada CDE dan CD dan inert kan ya. Nah, tambah delta. Jadi delta ini kan berarti perubahan jumlah mol total Na0 X. Jadi inilah sebenarnya yang disebabkan adanya reaksi jumlah mol yang bertambah. Ya.
Kamu paham kan ya? Jadi misalnya kamu di awal cuma punya 5 mol A direaksikan dengan 5 mol B. Ya. Sedangkan koefisien stoikiometrinya misalnya A1, B1. Jadi kalau 5 mol A bereaksi, harusnya 5 mol B bereaksi. Kan ya? Nah, jadi kalau konversinya 100%, misalnya taruhlah semuanya bereaksi ya, konversinya 100%, berarti ada 5 mol A yang bereaksi, ada 5 mol B yang bereaksi. Namun kalau kita ketahui misalnya koefisien stoikiometri C dan D adalah 2 masing-masing, berarti akan ada pertambahan mol C dan D dari awalnya tadi 0 di awal ya, nggak ada, sekarang menjadi 2 kali 5. Nah, kan karena koefisien stoikiometri C adalah 2, nah, jadi perubahannya adalah 2 kali jumlah mol A yang bereaksi, 2 kali 5. Berarti ada 10 mol C sekarang. Terus D-nya berapa? Sama, karena stoikiometrinya juga 2, berarti 2 kali 5. Jadi 10 mol. Berarti jumlah mol reaktan ya kan ya, yang bereaksi kan 5 A yang bereaksi, 5 B yang bereaksi, yang terbentuk adalah C 10 mol dan D 10 mol. Nah, jadi kalau di akhir reaksi berarti A-nya habis kan ya, karena inisialnya A5 tapi yang berubah juga 5. Berarti 5 kurang 5 0. B-nya juga sama, 5 kurang 5 0. Nah, yang ada sekarang adalah C. C berarti ada 10 mol tambah D 10 mol. Berarti sekarang ada 20 mol. Nah, berarti perubahannya itu kan kalau deltanya berarti kan D per A berarti 2 per 1 atau 2. C per A berarti 2 per 1 sama dengan 2. Berarti 2 tambah 2, 4. 4 kurang 1 karena B per A sama dengan 1. Terus A per A sama dengan 1. Jadi 2 tambah 2 kurang 1 kurang 1. Berarti berapa itu? 4 kurang 2. Deltanya berarti 2 kan ya? Nah, NA0 X-nya berapa? NA0 X-nya tadi NA0 5 kan ya? Sedangkan X-nya itu 1. Ya. Nah, berarti sekarang NA0X berarti 5 kali 1. Nah, delta kali 5 kali 1 berarti berapa? 2 ya kan ya? Kali 5 sama dengan 10 kan ya? Nah, tapi kan ini ada NT0. NT0 berarti jumlah mol A di awal kan ya? Jumlah mol di awal untuk semuanya 5 tambah 5 karena cuma ada A dan B. Berarti 5 tambah 5 10. 10 tambah 10 20. Berarti betul kan ya? Pada konversi 100% jumlah mol yang ada sekarang adalah 20 mol, which is merupakan 10 mol C dan 10 mol D. Paham ya? Kira-kira Noval penjelasan Iya, saya? terima Oke. kasih banyak, Pak. Oke. Saya ingin sedikit menambahkan mengenai reaksi ya. Jadi sekarang ini kemungkinan kita hanya akan belajar reaksi yang single ya, single reaction atau hanya tunggal gitu ya. Namun pada kenyataannya umumnya yang terjadi di alam biasanya reaksinya itu bisa series, bisa paralel. Kalau series itu berarti setelah reaksi pertama terjadi akan ada reaksi lanjutan. Ya. Masalahnya kalau produk yang kita inginkan adalah produk B. Nah, berarti kita harus stop reaksinya kan ya. Jangan sampai terjadi reaksi lanjutan misalnya. Atau bisa juga reaksinya sifatnya paralel. Jadi kalau reaksinya paralel bisa jadi kita akan punya reaktan tapi bereaksi membentuk dua jenis produk. Di sini D dan U misalnya. Jadi D biasanya saya sebutnya desire ya. Kita sebutnya desire produk yang kita inginkan. Kalau U di sini undesire atau produk yang enggak kita inginkan. Nah, tentunya kita ingin reaksinya lebih ke arah D. Nah, ini tentunya kalau kita tahu kondisi-kondisinya kita bisa favor ke reaksi tertentu saja. Jadi kita bisa mengkondisikan biar reaksinya lebih ke arah D misalnya. Atau ada sifatnya reaksinya independen. Jadi kita punya beberapa reaktan tersebut masing-masing bisa bereaksi ke produk yang lain. Atau yang kompleks. Kalau kompleks berarti ada gabungan ya, ada reaksi paralel, ada reaksi series. Kalau kita melihat A di sini berarti ini reaksinya bersifat paralel kan ya. Namun kalau kita lihat C, ini berartinya series terhadap C ya, reaksi series terhadap C. Karena C-nya terbentuk baru bereaksi lagi. Ya, jadi itu kompleks. Jadi ini sekedar pengetahuan Anda kalau sebenarnya banyak jenis reaksi, bukan hanya reaksi tunggal tapi ada reaksi paralel, series dan kompleks. Ya, tentunya cara perhitungannya akan sedikit lebih kompleks ya.
Oke, karena kita belajar mengenai reaksi ganda atau lebih dari satu, jadi tentunya disinilah biasanya kita memperkenalkan variabel selektivitas dan perolehan. Ya, jadi term ini muncul kalau kita punya produk lebih dari satu biasanya. Nah, jadi misalnya kalian punya reaksi A tambah B, ya, tapi bisa membentuk dua produk, tapi reaksinya lain gitu. Nah, reaksinya masing-masing lain, jadi A tambah B bisa menjadi D dengan konstanta laju reaksi misalnya K1 kan ya. Terus di sini kita bisa lihat kalau persamaan laju reaksinya misalnya udah ditemukan atau diberikan K1 kali Ca pangkat 2 Cb. Berarti kan reaksi order 3 ya. Nah, sedangkan reaksi yang lainnya A tambah B menjadi undesired product atau produk yang kita tidak inginkan, itu juga punya persamaan laju reaksi yang lain gitu. K2 kali CaCb. Nah, jadi dua-duanya bergantung kepada konsentrasi A dan B, yang berbeda adalah konstanta laju reaksinya. Nah, disinilah muncul yang kita sebut selektivitas. Jadi selektivitas itu bisa kita artikan sebagai seberapa favor reaksi tersebut terhadap reaksi tertentu gitu. Nah, dalam hal ini ya kita maunya yang D kan ya. Jadi kita biasanya hitung selektivitas D terhadap U. Nah, itu sama dengan misalnya ya, kalau instan ya, kalau instan berarti itu laju reaksinya D dibagi laju reaksi U. Kalau laju reaksi D-nya lebih cepat, nah bisa kita katakan selektivitasnya bagus, ya kan ya? Berarti karena akan membentuk produk D lebih banyak, lebih cepat daripada produk U. Ya, jadi kita sebut selektivitas D terhadap U bagus. Nah, kalau di overall ya, kalau flow reaktor berarti bisa kita bilang berapa flow laju alir mol D di akhir dibagi laju mol U di akhir misalnya, ya kan ya. Nah, sedangkan perolehan atau yang biasa kita sebut yield ya, jadi biasanya kita gunakan simbol Y di sini atau Y karena sebenarnya dari kata yield ya. Nah, jadi dari yield itu berarti kalau kita bandingkan dengan reaktannya gitu. Ya. Jadi beda ya antara kalau selektivitas perbandingan antara produknya, kalau perolehan perbandingan antara produk tertentu dengan reaktan pembatasnya. Ya, dalam hal ini ya biasanya perolehan kan sebenarnya bisa aja perolehan U berapa, perolehan D berapa, tapi umumnya kita akan maunya kan perolehan produk yang kita inginkan. Jadi kita biasanya berapa yield dari D misalnya, produk yang diinginkan, yaitu kalau instannya ya laju reaksi D terhadap laju reaksi A. Nah, atau kalau secara keseluruhan berarti laju alir mol D dibagi dengan laju alir A yang bereaksi. Ya, paham ya? Jadi beda antara selektivitas dan perolehan. Selektivitas perbandingan antara produk memperlihatkan produk apa yang favor atau akan lebih banyak terbentuk. Kalau perolehan itu perbandingan antara produk dengan jung yang bereaksi. Jadi bisa memperlihatkan seefektif apa sebenarnya reaksi tersebut untuk membentuk produk tertentu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini, kalau kita bisa lihat misalnya kita ingin menghitung selektivitas D terhadap U. Jadi kita membandingkan laju reaksi D terhadap laju reaksi U. Kita ambil dari yang sudah diberikan misalnya K1 Ca pangkat 2 Cb dibagi K2 Ca Cb. Ya, jadi Cb-nya cancel out, Ca-nya jadi cuman pangkat 1. Jadi perbandingannya atau selektivitasnya adalah K1 per K2 kali Ca. Ya. Kalau kita inginkan D lebih banyak, berarti ya kita harus selalu jalankan reaksi konsentrasi A-nya tinggi. Karena itulah yang berpengaruh kan ya. Nah, konsentrasi A-nya tinggi dan menggunakan reaktor aliran sumbat karena reaktor aliran sumbat kan konsentrasi A-nya turunnya sedikit demi sedikit. Kalau reaktor FTIK karena dia langsung Karena dia langsung konsentrasinya drop karena MIG. Jadi nggak kita anjurkan menggunakan ini kalau ingin mendapatkan produk D untuk reaksi ini ya. Jadi untuk reaksi yang berbeda
tentunya sarannya juga bisa berbeda. Ya harus kita lihat case by case. Ya. Oke. Oke, kita lihat berikutnya stoichiometry ya. Jadi seperti yang kita sebelumnya bahwa kita menggunakan A sebagai basis perhitungan ya. Terus kita bisa sebenarnya menghitung ini dalam bentuk konsentrasi. Kalau tadi Anda lihat dalam bentuk jumlah mol ya. Nah, kalau kita bagi dengan volume jadinya akan dalam bentuk konsentrasi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi A di sini adalah reaktan batas. Oke, jadi seperti yang tadi saya jelaskan bagaimana cara melakukan perhitungannya sebenarnya kan dari sini kan ya. Jadi bayangkan kalau Anda punya sebuah reaktor batch misalnya kan ya. Jadi di reaktor batch ini di awal formula pada saat T sama dengan 0 kita masukkan A, kita masukkan B, kita masukkan C, kita masukkan D dan seterusnya ya. Terus pada saat dia bereaksi, pada saat waktu tertentu kita ambil, kita cek lagi ya, kita bisa tahu berapa jumlah mol A, jumlah mol B, jumlah mol C, D, dan seterusnya. Jadi T-nya ini bisa kapan saja, bisa setelah 1 menit, bisa setelah 10 menit, atau setelah sejam. Tentunya konversinya juga akan berbeda-beda kan ya. Jadi X untuk T sama dengan 10 detik misalnya, akan lain dengan konversi pada saat 1 jam. Ya. Oke. Jadi persamaannya simpel ya, jadi jumlah mol A di akhir reaksi adalah jumlah mol A di awal dikurangi jumlah mol A yang bereaksi atau yang terkonversi. Ya, Na0 kali 1 min X. Nah, berarti kalau kita ingin menghitung atau melakukan perhitungan dalam konsentrasi, ya berarti ini tinggal dibagi dengan volume kan ya. Kalau volumenya konstan ya. Jadi kalau volumenya konstan ini berlaku jadi Ca sama dengan Ca0 kali 1 min X. Ya, bisa seperti itu. Atau kalau reaktor akhiran, berarti kita biasanya menggunakan variabel laju alir mol. Jadi laju alir mol A di akhir FA sama dengan FA0 kali 1 min X. Ya. Oke, jadi seperti ini ya perhitungannya yang sebelumnya kita lakukan ya, lebih detailnya sedikit ya. Nah, terus bagaimana kita dapat ya seperti ini. Ya. Ini sama dengan yang tadi, cuman lebih mudah melihatnya mungkin ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Jadi X-nya itu di atas ya. Terus kalau ini digabungkan berarti Na0 kali 1 min X ya. Kalau ini berarti kalau NB0-nya kita ganti menjadi Na0 yang tadi menggunakan theta ya. Bisa lihat berarti Na0 kali theta B minus B per A Na0 dan seterusnya. Ya. Oke. Ini yang tadi kita lihat ya. Oke. Oke, sekarang bagaimana kalau seperti yang saya utarakan, kalau volumenya konstan, ya, kalau volumenya konstan atau tidak berubah dan reaksi dilakukan dalam fasa cair. Kalau reaksi dilakukan fasa cair, biasanya kita asumsikan volumenya konstan, ya. Atau kalau reaksinya fasa cair atau gas, namun reaktornya adalah memiliki material yang rigid seperti besi misalnya kan ya, stainless steel, carbon steel, itu kan rigid, dia nggak akan bervolume. Tapi kalau reaktornya materialnya misalnya plastik ya, apalagi misalnya untuk pembuatan biogas misalnya. Jadi kan kalau biogas berarti dia bisa expand, volumenya berubah. Nah, jadi itu nggak bisa kita ambil asumsi volume konstan. Jadi volume konstan itu hanya jika reaksinya cair ya, atau reaksinya dilakukan pada reaktor yang materialnya rigid. Oke, jadi dalam hal ini volume senantiasa sama. Jadi volume di awal atau di T tertentu sama dengan volume di awal. Ya. Nah, jadi bagaimana menghitung sekarang konsentrasinya atau jumlah mol atau konsentrasi?
Ya tinggal berarti konsentrasi A misalnya Na dibagi V. Na dibagi volume. Nah, jadi kalau ya tadinya Na0 1 min X, sekarang menjadi Ca0 1 min X. Jangan ya, yang tersisa. Nah, untuk B berarti jadi Ca0 kali AB minus B per AX. Jadi yang berubah cuman bagian ininya aja, Na0-nya ya. Yang C pun sama ya. D pun sama. Seperti itu ya. Oke. Oke. Anda ingin lihat di sini ya. Kira-kira seperti ini ya. Sama ya semua ya. Ini penjabarannya aja. Ya. Jadi Na0 sebenarnya kan tadi kalau kita lihat untuk CB di sini misalnya kan ya, NB0 minus B per A N0X. Ya, sekarang kita ganti kan ya. CB-nya itu menjadi Na0 kali NB0 Na0. Ya, ini kan cancel out sebenarnya jadi NB0 kan ya. Nah, tapi kita ingin memperkenalkan variabel theta B kita sudah gunakan ya. Nah, jadi akhirnya menjadi Na0 theta B minus B per AX. Begitu juga untuk C ya. Begitu juga untuk D. Ya. Jelas ya di sini ya. Nah, di sini sebaiknya kita memang harus ada latihan ya. Harus ada latihan soal. Nah, tapi saya ingin memperlihatkan bagaimana aplikasinya ya. Jadi aplikasinya misalnya kalau kalian punya suatu reaksi A tambah B jadi C plus D dan diketahui misalnya persamaan laju reaksinya itu KCACB ya. Volumenya konstan ya. Di reaktor pakaian volumenya konstan. Terus kita juga punya informasi masukannya itu equimolar. Nah, jadi kalau kita sebutnya masukannya itu equimolar, berarti mol A di awal dan mol B di awal jumlahnya sama. Ya, jadi itu pengertiannya ya equimolar. Jumlah mol A dan B sebagai reaktan di sini sama. Jadi bisa dibilang theta B-nya adalah 1 kan ya. Karena B0 per Na0 sama dengan 1. Ya. Nah, atau stoikiometri masukan bisa kita bilang theta B sama dengan B per A. Ya. Jadi bagaimana sekarang kita harus menggantikan ya persamaan laju reaksi ini dari tabel stoikiometri yang sudah kita lihat atau turunkan. Sekarang negatif RA sama dengan KA kali CA. CA di sini adalah CA0 1 min X. Ya, CA di sini adalah CA0 1 min X. Ya, kita bisa rubah. CA adalah CA0 1 min X. Yang ini ya. CA0 1 min X. Sedangkan CB kita ganti dengan nilai ini. CA0 kali theta B minus B per AX. Ya, yang ini. Nah, jadi kalau kita punya KCACB berarti K kali CA0 1 min X kali CA0 theta B min beta per X, min B per AX. Ya. Berarti sekarang CA0-nya tentunya akan kuadratik ya. Nah, jadi dia akan menjadi seperti ini. KA kali CA0 kuadratik kali 1 min X, ya, yang asalnya dari CA0 1 min X, kali theta B minus B per AX. Ya. Jadi inilah persamaan laju reaksinya sekarang. Ya. Nah, kalian bisa combine lagi nih sebenarnya kan dalam sini dan X di sini jadi X kuadratik ya. Ini semua konstan ya. Jadi bagian inilah yang nantinya harus diintegrasikan. Ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau sekarang misalnya laju reaksinya lain ya. Laju reaksinya orde 3 sekarang. Kalau tadi KCACB kan. Sekarang KCA kuadratik kali CB. Berarti ini orde 3 ya. Nah, berarti sekarang laju reaksinya kalau kita ambil dari stoikiometri menjadi CA0 pangkat 3 sekarang kan ya. Kali 1 min X pangkat 2 kan ya. Karena dari CA
kuadratik. CA kuadratik berarti CA0 kuadrat kali 1 min X kuadrat. Ya, kali theta B min theta per X. Nah, jadi ini kan akhirnya bentuknya X pangkat 3 ya. Nah, akan challenging lah untuk kalian integrasikan. Nah, kalau kalian nggak mau integrasikan seperti itu, ya kalian bisa menggunakan tadi yang seperti yang saya bilang. Bisa menggunakan grafik, pendekatan grafik untuk menghitung volumenya misalnya. Ya, jadi cukup jelas ya. Jadi kalau kalian menggunakan pengetahuan grafik, kalian bisa menghitung berapa jumlah volume reaktor. Oke. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Kalian coba latihan. Saya kasih waktu 10 menit. Jadi dari 9.10 jadi sampai 9.20. Kalian coba turunkan tabel stoikiometri reaksi berikut. Nah, jadi kalian punya apa ini soda kaustik NaOH ya. Kalian reaksikan ya, dengan asam lemak jadi sabun tambah gliserol ini, gliserol stearat ya. Nah, jadi kalian coba lakukan ini. Jadi kalian bisa sederhanakan, misalnya NaOH-nya kalian sebut A ya. Terus gliserol stearatnya ini kalian sebut sebagai B. Terus ini C, ini D. Berarti 3A tambah B menjadi 3C tambah D. Nah, coba kalian buat tabel stoikiometrinya namun dalam bentuk konsentrasi ya. Jadi ini kita anggap kalau di sini volumenya tetap. Jadi ini petunjuknya ya, reaksinya fasa cair pada reaktor partaian. Berarti volumenya tetap. Ya, kalian buat sekarang tabel stoikiometrinya, yang ini yang saya maksud, tabel stoikiometri seperti ini ya. Kalian buat seperti ini untuk spesies A, B, C, D. Ya, inertnya nggak ada ya di sini ya. Nah, jadi kalian buat sini, tapi sekarang dalam bentuk konsentrasi. Berapa CA, CB, CC, CD. Itu yang saya ingin lihat. Ya, coba kalian lakukan 10 menit ke depan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya standby. Silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Nanti saya minta volunteer ya, atau mungkin saya tunjuk ya kalau nggak ada volunteer untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya ya. Silakan dibuat dulu.
Oke, saya juga ingin menyampaikan pesannya ini dari dosen-dosen yang lain juga. Sebisa mungkin untuk memiliki profile picture dengan foto kalian ya, untuk apakah melalui Zoom, apakah pada saat menggunakan MS Team, sebaiknya menggunakan foto profil kalian ya. Jadi silakan nanti diganti, kalau yang belum punya foto profil ditampilkan foto profilnya ya. Ya, ini juga untuk menghindari sebenarnya kalau nanti misalnya ada yang coba masuk tapi bukan dari kelas ini misalnya. Bapak izin bertanya. Silakan Dina ya, silakan Dina. Ya, Pak. Yang menjadi NA not itu yang menjadi reaksi pembatas, Pak. Sorry Dina, sorry silakan, saya kepotong tadi. Oh, baik. Yang menjadi NA not itu yang menjadi reaksi pembatas. Betul, Atau berapa? Oh, baik. betul. Itu yang menjadi reaktan pembatasnya. Misalnya dalam hal ini kita asumsikan bahwa NaOH ya yang menjadi pembatas misalnya.
Oke, ada yang mau volunteer nggak? Kira-kira memperlihatkan hasil kerjaannya. Misalnya, atau mungkin saya panggil ya. Saya panggil siapa nih? Shoma. Shoma ada nggak? Hadir nggak? Shoma Sapon Ari. Oke. Saya kalau ini apa ya, kan A-nya adalah NaOH ya. Jadi berapa konsentrasi NaOH di akhir reaksi? Berapa, Shoma? Jadi apa? Ca sama dengan? Jadi di akhir reaksi apa? Jadi kan kita punya A ya, dalam hal ini NaOH, kita punya B, kita punya C, kita punya D ya. Jadi inisialnya adalah apa tuh, Na0 kan ya, berarti ya kita tulis saja NB0 misalnya, NC0, ND0. Nah, gimana konsentrasi akhirnya gimana? Konsentrasi akhir C akhir gitu ya. Berapa, Shoma? Untuk apa? Untuk A. Gimana, Shoma? Pak, sebelumnya saya boleh izin bertanya, Pak. Silakan, Andreas. Untuk yang konsentrasi awal si produk C dan produk D itu kita asumsikan dia belum terbentuk kan, Pak, jadi 0 gitu. Ya, bisa ya. Jadi misalnya ini 0 kan ya, asumsinya kan ya. Ya, silakan. Jadi berapa tuh perubahannya atau reaksi? Coba, Shoma. Bisa nggak, Shoma? Untuk A. Untuk A kan inisialnya Na0. Nah, yang berubah jadinya apa? Min Na0. Min Min Na0 kali X. Na0 kali X kan ya. Terus akhirnya yang tersisa berarti tanggal ya sisa ya. Berarti apa? Na0 kali 1 min X. Na0 kali 1 min X kan ya. Jadi ini Na-nya. Berarti Ca sama dengan? Ca sama dengan apa? Kan kita ada volume kan ya. Ca sama dengan diperin sama fenol, Pak. Oke, jadi apa tuh? Ca sama dengan? Na0 kali 1 min X per fenol. Oke, Na0 kali 1 min X per V kan ya. Atau kalau kamu sederhanakan bisa jadi Ca0 1 min X. Ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih, Shoma. Oke, saya coba nanya. Andini ada, Andini? Andini? Andini ada ya? Andini ada nggak? Andini? Nggak ada ya? Oke, coba Zakia ada nggak? Zakia? Zakia? Zakia ada? Ya, ada, Pak. Oke, Zakia, coba untuk yang B-nya. Yang B-nya. Glycerol stearat untuk B. Kayak gimana bentuknya?
Kalau yang B. Jadi konsentrasi B akhir gimana? Atau coba dari awal kita jabarkan juga. Jadi perubahannya gimana kalau NB0? Sepertiga NB0X. Berapa perubahannya? -1/3 NaOX. Min 1/3 Na0X. Ya, seperti itu kan ya. Karena kan berdasarkan koefisien stoikiometrinya kan ya. Terus yang tersisa berarti? Yang tersisa atau NB, saya mungkin ganti aja yang baru ya. Jadi untuk B, kita awalnya NB0, terus yang bereaksi minus 1/3 Na0X ya. Yang tersisa gimana? Jadi yang tersisa gimana? Gimana? Gimana Zakia? NB-nya berarti berapa yang tersisa? Dan dikali 1/3 Bahwa Na0. Jadi gimana nih? Na0 kali dikali 1/3 dikurang X/3, Pak. Harusnya enggak ya, harusnya ini theta B kan ya? Paham nggak? Theta B min 1/3 X kan ya? Seperti ini ya. Jadi kan di sini kan NB0 sama dengan Na0 kali theta B kan ya? Yang ini, NB0 ini kan sama dengan Na0 kali theta B. Nah, dalam hal ini theta B-nya kita sebutnya apa? Theta B kan ya? Jadi nggak ada informasi ya berapa, apakah equimolar atau enggak, belum ada ya informasinya kan ya? Belum ada ya. Jadi kita sebut aja theta B. Jadi theta B itu rasio antara NB0 dengan Na0 di awal ya, jumlah mol. Jadi seperti ini. Terus CB-nya berarti jadi apa? Kalau udah seperti ini. Berarti hanya berubah menjadi CA0 ya, dibagi kan ini yang dibagi V kan ya, kali theta B min 1/3X. Ya, seperti ini ya. Jelas ya? Oke. Oke, terima kasih Zakiah ya. Oke, coba lagi saya panggil siapa nih? Ada yang mau volunteer? Coba Nurholis. Nurholis ada nggak? Nurholis. Iya, Pak. Oke, kalau untuk C gimana? C. Untuk C kan kita punya di awal berarti kan NC0 kan ya. Dalam hal ini 0 ya, kita anggap 0 ya misalnya ya. Atau kalau generalnya ya kita bisa juga anggap sebagai sama dengan Na0 kali theta C kan ya. Nah, tapi dalam hal ini theta C-nya 0 kan ya. Nah, jadi kita general. Jadi yang bereaksi bagaimana Nurholis? Yang bereaksinya berarti Pak plus 1/3 dikali Na0X. Hah? Kenapa plus 1/3? Plus enggak Pak, enggak plus 1/3. Nah, berarti hanya sama ya. Na0X. Berarti plus Na0X aja kan ya. Nah, berarti NC-nya sama dengan, kalau kita general berarti NC-nya Na0 kali X Pak. theta C ya plus Oh iya. X ya.
Ya, theta C di sini tentunya 0 ya kalau nggak ada di awal. Jadi jadinya cuma NA0X. Berarti CC-nya sama dengan? Berarti CC-nya sama dengan dibagi V CA0 semua. 1 CA0 min X bagi V. kali theta C plus X. Ya, seperti ini ya, karena ini dibagi dengan V kan ya, dibagi volume kan ya. Jelas ya? Jelas nggak Nurholis ya? Iya, Pak. Oke. Yang terakhir, D. Untuk D, siapa nih? Ada yang mau volunteer nggak nih? Coba Diva. Ada Diva nggak? Hadir, Pak. Oke, Diva gimana Diva? Untuk D-nya. Jadi kita start ND 0 sama dengan kita anggap 0 misalnya, atau generalnya NA0 kali theta D kan ya, kalau general ya, secara umum. Nah, di sini apa yang reaksi nih? Plus 1/3 NA0X, Pak. Plus 1/3 NA0X, oke. Berarti sekarang NC-nya sama dengan NA0 Theta D D plus plus X. 1/3 X, jangan lupa ini. 1/3. Ya kan ya? Berarti CD sama dengan CA0, ya tinggal diganti aja kan ya. Theta D tambah 1/3 X. Ya. Paham ya? Paham ya Diva ya? Paham, Pak. Oke, coba saya mau tanya sekarang, misal kan ya, misalnya kita tahu kalau misalnya Na0 itu di awal misalnya 10 mol kan ya. Terus volume reaktornya itu taruhlah 20 liter ya. 20 liter. Sekarang saya mau nanya, kalau konversinya itu X sama dengan misalnya konversinya 50% lah, di 0,5. Berarti berapa konsentrasi C pada saat konversi 0,5? Nah, coba siapa nih? Denisa, ada Denisa ya? Denisa, berapa C pada saat konversinya 0,5? Denisa ada? Ada, Pak. Oke, berapa konsentrasi C pada saat konversinya 0,5? Kalau udah punya nilai Na0 sama volume nih. Berapa sekarang konsentrasi C-nya? Berarti tinggal cari CA0-nya gitu ya, Pak? Ya, berarti kan Sama. kita hitung dari rumus ini kan ya. Dari formula yang ini kan ya. Nah, terus kan ini kan udah pasti Na0 dibagi V kali theta C tambah X kan ya. Nah, sekarang kalian masukkan angkanya, ini berarti 10 mol per 20 liter ya. Kali theta C-nya sama dengan 0 kan ya. Kalau nggak ada di awal tambah 0,5 caranya. Berarti berapa itu? Berapa? Jadinya 0,25 0,25. mol per desimeter kubik ya. Itu konsentrasi C ya. Jadi tentunya untuk menghitung konsentrasi D, kalian bisa langsung gunakan ini, formula yang ini, atau kalian juga bisa hitung berapa A yang tersisa misalnya kan ya. Kalau A yang tersisa berarti tinggal CA0 1 min X, berarti 0,5 kali 1 min 0,5, ya 0,25 juga ya.
Ya kan ya. Jadi jumlah A yang tersisa 0,25, sedangkan jumlah C yang terbentuk 0,25. Jelas ya penggunaan stoichiometry di sini ya? Pak, mau nanya, Pak. Silakan yang mau nanya, silakan. Siapa tadi? Laura ya? Mau tanya? Ya, Pak. Silakan Laura. Laura mau nanya, Pak. Sebenarnya theta itu apa sih, Pak? Tadi kirain kalau pakai perbandingan koefisien juga bisa, tapi Bukan, theta itu kan perbandingan theta mol. perbandingan jumlah mol ya kan. Bisa misalnya theta B. Kalau saya sebut theta B berarti perbandingan jumlah mol B di awal terhadap jumlah mol A di awal, atau bisa kalau volumenya tetap berarti bisa juga konsentrasi CB0 dibagi CA0 atau fraksi kan ya, YB0 per YN0 ya. Jadi beda ya antara koefisien stoichiometri, perbandingan stoichiometri tadi ya lambangnya udah lain juga. Kalau kita perbandingan biasanya kita cuma gunakan perbandingan stoichiometri langsung di misalnya tabel stoichiometri seperti ini kan ya. Jadi nggak sama ya. Nggak sama ya, theta B ini perbandingan jumlah mol. Perbandingan jumlah mol bisa aja satu kan, misalnya jumlah mol B di awal equimolar. Nah, berarti perbandingannya 1:1. Walaupun reaksinya misalnya 1:3 kan ya. Koefisiennya. Jadi nggak sama ya. Jelas ya Laura ya? Jelas, Pak. Kalau yang C itu 0 karena apa, Pak? Karena di awal dia nggak ada. Nah, karena di awal dia nggak ada. Kita sebutkan misalnya kondisinya di awal C-nya nggak ada. Berarti ya theta C-nya ya 0. Karena 0 dibagi jumlah mol A di awal misalnya. Ya. Nah, secara general kita sebut aja theta C dan theta D untuk produk. Tapi umumnya kan kalau reaksi baru berlangsung ya nggak ada di awal biasanya. Ya. Oke, Pak. Terus satu lagi, Pak. Yang buat nyederhanain reaksinya kan tadi dibilang dibagi sama koefisien dari reaksi pembatasnya, Pak. Itu emang harus selalu dibagi sama koefisien reaksi pembatasnya atau pakai yang lain boleh, Pak? Bebas saja, bebas saja. Kalau kalian misalnya punya reaksi 2A tambah 3B menjadi 4C misalnya kan ya. Nggak mesti kalian harus buatnya menjadi A tambah 3/2B menjadi 2C. Nggak mesti, tapi ini hanya untuk memudahkan membuat tabel stoichiometri kan ya. Jadi kalau kalian buat stoichiometri kan berarti di awal Na0, terus ini Na0X ya, minus Na0X, berarti di sini Na0 1 min X kan ya. Terus untuk NB ini berarti kita punya NB0. Di sini berarti ya untuk memudahkan ya sebenarnya kan bisa aja ini dari sini aja langsung kan ya. Dari 3/2 ya kan ya. 3/2 Na0X. Ya, tapi karena saya sudah sederhanakan ya langsung aja tulis kan, bisa seperti itu. Nah, kalau untuk C berarti NC0 yang berubah berarti plus berapa? 4/2 ya kan ya. 4/2 atau 2 ya. Seperti itu. Jadi nggak mesti kalian sederhanakan. Silakan kalau kalian comfortable tanpa menyederhanakan ya nggak apa-apa. Nah, tapi intinya seperti ini gitu ya. Untuk menghitung jumlah yang bereaksi ya didasarkan pada perbandingan koefisien stoichiometrinya. Nah, jadi karena biasanya A adalah reaktan pembatas, ya jadinya kita bagi semua dengan A langsung gitu. Misalnya kalau kalian ingin lakukan. Gitu ya, Laura ya. Baik, terima kasih Pak. Ngajarnya tidak ngebut-ngebut. Saya berusaha nggak ngebut ini ya, tapi waktunya juga mepet ya. Kita cobalah kalau perlu tambahan kelas kalian oke atau enggak ya? Kalau saya mau tambah kelas misalnya. Saya pribadi oke, Pak. Yalah, nanti kalian bisa bicarakan ya kalau banyak yang keberatan. Kalau keberatan semua ya terpaksa saya ngebut dikit gitu ya. Nah, oke. Oke ya, jadi jelas ya penggunaan stoichiometry di sini ya. Saya coba stop dulu share di. Oke. Pak, saya izin tanya, Pak. Silakan. Tadi itu berarti yang diasumsikan konsentrasinya 0 itu yang di produknya G, Pak?
Ya, yang diasumsikan di awal 0 biasanya produk. Kalau reaktan kan biasanya harus ada kan ya di awal kan ya. Kalau nggak ada ya nggak bereaksi kan ya. Nah, jadi yang biasanya kita asumsikan 0 di awal itu produk. Kalau memang nggak ada disebutkan. Nah, tapi bisa saja dalam kenyataannya kan bisa saja kalian misalnya punya reaktan atau suatu reaksi, kalian taruh produk tertentu di awal misalnya untuk istilahnya mendorong kesetimbangan ke arah produk yang lain misalnya. Jadi bisa seperti itu. Nah, jadi saya ajarkan di sini sifatnya general ya, tetap dalam bentuk theta C dan theta D karena tidak selamanya produknya 0 di awal, bisa saja ada produk tertentu di awal. Ya, seperti itu ya. Jelas ya, Abdurrahman ya? Bapak izin Jelas, Pak. bertanya. Silakan Dina ya. Silakan Dina. Iya. Kan tadi misalkan yang tadi di soal itu contohnya theta C. Nah, terus kalau misalkan theta A, misalkan kan NA0-nya udah ada ya Pak di soal. Ya. Nah, cari biar tahu NA akhirnya itu gimana ya Pak? Apa itu lihat dari produksinya yang nyangkut sama si NA? Kan NA tadi kan ya, NA kan yang reaktan kan ya. Jadi NA reaktan awalnya NA0 ya kan ya. Yang bereaksi negatif NA0X ya kan ya. Nah, berarti yang tersisa berarti tinggal NA0 minus NA0X atau NA0 kali 1 min X. Seperti itu aja dihitungnya. Oh, paham Pak. Terima kasih. Paham ya. Jadi paling mudah memang menghitung NA0 karena kan dia basis perhitungannya. Nah, yang kalian kadang missing misalnya bisa saja misalnya lupa mencantumkan stoichiometry coefficient, perbandingan stoichiometry coefficient-nya karena terburu-buru misalnya kan ya. Jadi harus perhatikan betul-betul coefficient stoichiometry atau misalnya ada informasi yang lain seperti tadi ada jumlah mol A atau C di awal. Nah, itu kan akan mempengaruhi tentunya jumlahnya kan ya. Atau tiba-tiba nanti volumenya nggak konstan. Nah, itu lain lagi nanti kita lihat. Ya. Oke, saya coba tambah lagi sedikit ya. Kita masih ada punya mungkin sekitar 15. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada mau bertanya silahkan. Oke, tadi saya perlihatkan ya. Jadi kan seperti ini kan ya bentuknya lengkapnya kan ya. Jadi NaOH A ya kan ya. Na0 minus Na0X, Na0 1 minus X. Jadi Ca0 1 min X. Ya, kalau NB berarti yang bereaksi minus 1/3 Na0X. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau C menjadi Na0X, jadi bertambah ya kan ya. Nah, kalau theta C-nya 0 berarti tinggal Na0X. Ya. Kalau untuk D berarti pertambahannya adalah 1/3 Na0X sesuai dengan stoichiometry coefficient-nya. Ya. Jadi cukup jelas ya di sini. Oke, kita belum sempat ini sentuh mungkin reaksi yang reversible ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya hampir semua reaksi itu reversible sebenarnya. Cuman kadang ada reaksi yang terlalu jauh ke arah produk ke kanan, jadi biasanya kita nggak sebut reversible. Namun pada umumnya reaksi itu sifatnya reversible, jadi dia bisa membentuk produk pada kondisi tertentu atau bisa balik lagi pada kondisi tertentu ya. Jadi misalnya di sini kita punya misalnya reaksi 2A tambah B menjadi 3C misalnya. Nah, untuk reaksi ke depan atau reaksi yang ke arah kanan membentuk produk C, biasanya konvensinya kita akan sebut konstanta reaksinya itu ya Ka. Ya, konstanta laju reaksinya Ka. Sedangkan reaksi baliknya atau reaksi dari produk menjadi reaktan, dalam hal ini C menjadi A plus B, nah itu ada konstanta reaksi, kita sebutnya K negatif A. Jadi konvensinya seperti itu. Jadi kalau Ka itu lebih ke arah kanan produk, sedangkan K minus A itu reaksi sebaliknya. Nah, jadi bisa jadi laju reaksi ke kanan lebih besar daripada laju reaksi ke kiri, misalnya kan ya. Nah, kalau lebih besar berarti konstanta kesetimbangannya lebih ke arah produk yang kita inginkan, which is bagus kan ya, which is good ya. Nah, jadi dalam hal ini misalnya persamaan laju reaksinya seperti gimana? Kalau reversible
irreversible atau tidak bolak-balik atau elementary, biasanya kan kita cuma punya satu kan ya. Negatif RA sama dengan KA kali CA pangkat 2 kali CB. Kalau bentuknya elementary yang power law model. Ya. Jadi bentuknya cuman yang ini misalnya. Namun karena ini reaksinya reversible, kita juga harus memasukkan laju reaksi yang ke arah baliknya. Laju reaksi ke arah baliknya, jadi anggap yang jadi reaktan sekarang adalah C. Nah, berarti kalau power law modelnya berarti K negatif A. Jadi ini konstanta laju reaksi arah balik dikali konsentrasi C pangkat 3. Ya, karena kita anggapnya elementary. Jadi powernya ini berdasarkan oleh koefisien stoikiometrinya. Ya. Jadi sekarang konstanta laju reaksinya ini ada yang maju, ada yang mundur. Jadi ini biasanya tentunya besar, tentunya ini positif nilainya, ini jadi negatif kan ya, karena dikurangi ya. Nah, kalau kita gabungkan misalnya kan ya, kalau kita gabungkan kan kita sederhanakan, berarti ini jadi KA kali CA pangkat 2 CB minus CC pangkat 3 dibagi KA per K negatif A ya. Simpel kan ya? Ini kita tambahkan aja di sini KA kali KA per KA ya kan ya. KA per KA. Ya, jadinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, nilai KA per K negatif A inilah yang kadang kita sebut sebagai konstanta kesetimbangan. Ya, konstanta kesetimbangan. Kadang kita simbolkan menjadi K besar atau capital K. Terus kita tambah di sini I, ini maksudnya equilibrium. Ya. Jadi equilibrium. Jadi kenapa kita sebut K kapital I? Karena ini dari asal kata equilibrium. Mungkin kalau di Indonesia kita sebutnya KK aja gitu ya, KK, kesetimbangan misalnya. Ya, bisa juga, nggak masalah. Jadi itu simbol aja ya. Nah, jadi bentuk sederhananya jadi seperti ini. Ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bagian reversible. Jadi cara menurunkan laju reaksi reversible yang elementary seperti ini. Ya. Nah, terus jadi misalnya dalam hal ini reaksi ini berarti orde 2 terhadap A, orde 1 terhadap B, overall-nya berarti orde 3. Ya, jadi kalau kalian lihat laju reaksinya ini, laju reaksinya mana tadi? Yang ini kan, berarti ini reaksi orde 3. Ya, bisa dipahami ya, ini reaksi orde 3. Ya. Oke. Satuannya unitnya apa ya? Kalian bisa menyesuaikan. Kan ini nggak pernah berubah ya, selalu satuan mol per satuan volume per satuan waktu. Konsentrasi juga nggak mungkin berubah, satuan mol per satuan volume. Nilai konstanta tentunya menyesuaikan, yaitu nilai unit negatif RA dibagi dengan semua konsentrasi. Dalam hal ini dia akan jadi desimeter pangkat 6 per mol pangkat 2 per detik. Nah, jadi ini adalah unit konstanta laju reaksi untuk reaksi orde 3. Ya, nggak mungkin berubah. Ini untuk orde 3 ini. Orde 2 lain lagi, orde 1 lain lagi. Ya. Nah, sekarang coba kita latihan atau sebentar. Ini kalian ada di slide kalian juga ya, ini ya, untuk stoikiometri ini ya. Coba kalian latihan, kalian mau kuis atau latihan ini? Kita jadikan kuis atau latihan aja ya? Latihan, Pak. Oke. Latihan, Pak. Kenapa? Udah capek kuis. Saya kuis nilainya antara 80 sampai 100 ya. Jadi kalau kalian memang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, walaupun ada sedikit salah dan macam-macam, biasanya saya kasih nilainya 80 ya. Kecuali kalian memang nggak kerjakan atau terlihatlah kalian memang nggak niat mengerjakan, pasti nilainya di bawah 80. Tapi kalau kalian mengerjakan, sudah mencoba tapi ada yang missing, biasanya saya kasih 80. Kalau benar semua tentunya 100. Kalau kurang sempurna 90 ya. Jadi kuis 1, kuis 2 sudah saya grade, rata-rata memang masih di atas, tentunya rata-rata jadinya di atas 80 ya untuk yang mengerjakannya. Oke, kita coba latihan ini ya, stoikiometri ya. Tapi dengan reaksi kesetimbangan.
Nah, jadi yang saya ingin dari kalian itu adalah menghitung konversi pada kesetimbangan. Jadi bukan lagi menghitung konsentrasi. Nah, tapi kalau kita tahu konversi pada kesetimbangan, kita dengan mudah bisa menghitung konsentrasi masing-masing. Nah, apakah reaktan atau produk. Nah, jadi di sini saya coba lihat tunjukkan untuk reaksi 2A menjadi B namun reversible kan ya. Nah, jadi pada kesetimbangan untuk reaksi fasa gas, tapi kita anggap aja ini volume masih konstan ya. Nah, jadi 2A menjadi B berarti kan untuk reaksi ke kanan Ka kali Ca pangkat 2 ya. Kalau untuk reaksi ke kiri berarti K negatif A kali Cb ya kan ya. Tapi kita gabungkan jadinya ini menjadi Kc ya, konstanta kesetimbangan ya. Jadi persamaan laju reaksinya negatif Ra sama dengan Ka kali Ca pangkat 2 minus Cb per Kc. Ya. Paham kan ya bagaimana caranya ini ya menjadi seperti ini? Jadi bisa saja di ujian ini nggak diberikan gitu. Namun kita sebut misalnya elementary reversible. Nah, kalian berarti harusnya tahu cara menurunkan persamaan laju reaksi ini. Ya. Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Jadi ini analog dengan cara kita di reaksi sebelumnya kan ya. Reaksi sebelumnya kita punya 2A tambah B menjadi 3C, kita tulis dulu satu-satu ya. Ka Ca pangkat 2 Cb minus K negatif A Cc pangkat 3 ya. Setelah itu kita gabung, setelah itu kita ganti variabel Ka per K negatif A menjadi konstanta kesetimbangan. Ya, sama. Caranya sama. Ini cuman saya langsung aja karena kalian pasti bisa ini kan ya dari melakukan tadi kan ya. Nah, jadi kalau elementary terus sudah diketahui nilai Kc-nya adalah 20 desimeter kubik per mol. Ya, nilai Kc-nya konsentrasi kesetimbangan ketahui. Terus nilai konsentrasi awalnya kita ketahui 0,2 mol per desimeter kubik. Nah, yang ingin saya minta hitung adalah bagaimana kita melakukan perhitungan konversi pada saat kesetimbangan. Jadi maksudnya pada saat kesetimbangan itu berarti sudah tidak terjadi reaksi ke kanan atau reaksi ke kiri. Itu artinya kesetimbangan ya. Jadi nggak ada reaksi ke arah kanan, nggak ada reaksi yang ke kiri, atau sama besar, atau bisa kita sebut nol. Jadi laju reaksi pada saat itu, laju reaksi pembentukan A berhenti atau nol. Paham kan ya? Nah, kalau ini nol, ya kalau kita set ini nol, berarti kan kita sekarang bisa sama ini karena jadi kalau ini jadi 0, Ka-nya keluar, hilang, berarti kita bisa buat persamaan baru Ca pangkat 2 sama dengan Cb per Kc. Betul nggak? Ya kan ya? Paham nggak? Oke, saya lihatkan ya, mungkin saya udah buat nih. Nah kan di sini kan, nah kalau kalian lihat Ca0 sama dengan 0,2 informasi yang kita punya. Terus untuk reaksi batch, kita bisa mengambil persamaan ini ya. Ini dari persamaan neraca mol. dx Na0 dx dt sama dengan negatif RAV. Ini saya modify sedikit. dx per dt sama dengan negatif RAV per Na0. Ya. Nah, sedangkan kita ketahui laju reaksinya adalah minus Ra sama dengan Ka kali Ca pangkat 2 minus Kb Cb atau K negatif A, silakan terserah, boleh pakai itu. Nah, terus kalau kita gabungkan berjadi Ka kali Ca pangkat 2 minus Cb per Kc, atau dalam hal ini Kc sama dengan konstanta laju reaksi maju per konstanta laju reaksi arah sebaliknya. Jadi ini pengertian konstanta kesetimbangan ya, selalu ini artinya. Ya, laju reaksi ke kanan, konstanta laju reaksi ke kanan dibagi laju konstanta reaksi ke kiri. Ya. Nah, kalau kita udah dapat ini, berarti kita bisa memasukkan kondisi kesetimbangan. Kondisi kesetimbangan itu adalah negatif Ra sama dengan 0. Nah, jadi pada kesetimbangan tidak ada lagi pembentukan A atau berhenti atau lajunya 0. Kan ya? Nah, kalau kita buat stoichiometry table, sederhana kan ya, reaksinya menjadi A tambah A menjadi 2A menjadi B kan ya, berarti
koefisien stoikiometrinya perbandingannya BA itu 1/2 kan ya. Nah, jadi untuk A awalnya NA0 yang berubah minus NA0X, yang tersisa NA0 1 min X. Untuk B tidak ada kan ya, kita tidak sebutkan di awal, yang ada hanya konsentrasi A 0 berarti B 0, yang berubah atau yang terbentuk plus 1/2 NA0X. Ini dari koefisien stoikiometri. Yang tersisa berarti ya 0 plus 1/2 NA0X atau NA0X per 2 sama aja kan ya. Nah, jadi totalnya NT0 sama dengan NA0 karena cuma ada NA0 di awal, sedangkan di sini adalah NA0 minus NA0X per 2. Ya, 1 min X plus NA0X per 2. Ya, jadi seperti ini. Nah, tadi yang seperti saya sebutkan, kondisinya kesetimbangan negatif RA sama dengan 0. Berarti kita bisa set 0 sama dengan CA pangkat 2. Ya, saya tambahin E di sini, maksudnya equilibrium ya, pada kesetimbangan. Jadi konsentrasi A pada equilibrium, konsentrasi B pada equilibrium, sama dengan ini. Nah, berarti kita punya sekarang persamaan K-nya, KE di sini maksudnya konstanta kesetimbangan pada equilibrium ya. Jadi KC jadi KE di sini, sama dengan CBE per CAE pangkat 2. Jadi ini cuma dimanipulasi dari sini kan ya. Pindah ke kiri, pindah ke kanan ya. Oke, sekarang kita bisa masukkan persamaan untuk CBE dan CAE dari stable stoikiometri. Ya, kalau untuk stoikiometri, untuk CAE berarti sama dengan NAE per V. Nah, atau dalam hal ini NA-nya Anda ganti NA0 1 min X dibagi V berarti jadi CA0 1 min X pada konversi. Pada kesetimbangan, konversi pada kesetimbangan. Sedangkan untuk B tinggal diganti jadi CA0 XE per 2 atau konversi pada kesetimbangan. Ya. Nah, berarti kan kita bisa masukkan ke sini kan ya. Ya kan ya, CA0 CBE diganti menjadi CA0 XE per 2, CA0 1 min XE menggantikan CAE. Nah, paham kan ya arahnya kan ya? Jadi kita udah punya nilai K-nya ini, which is 20 kan ya. Nah, kalau udah punya 20, CA0-nya juga punya, berarti kita bisa menghitung konversi pada kesetimbangan. Ya, seperti ini kan ya, pada kesetimbangan tadi, kita jadi seperti ini, kita jadi seperti ini, stoikiometrinya, saya ulang lagi ya. Terus volumenya konstan, ya. Nah, berarti kita sekarang bisa menghitung nilai KE ini persamaannya jadi seperti ini kan ya. Ya. Setelah disederhanakan sedikit jadi seperti ini. Ya, terus 2KE CA0 sama dengan XE dibagi 1 min XE pangkat 2. Nah, ini kan tinggal menghitung melakukan persamaan kuadratik ya. Nah, XEB-nya tentunya harus yang positif kan ya. Kalau kalian dapat negatif berarti udah salah kan ya. Nah, paham kan ya? Seperti itu. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan nggak? Boleh kembali ke slide sebelumnya, Pak. Oke. Oke, slide sebelumnya yang mana ya? Yang ini? Ya, Pak. Tadi nggak sempat ini screenshot. Terima kasih, Pak. Oh, oke. Silahkan. Tapi paham kan ya? Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Jadi kalian harus nulis ulang ya. Jadi untuk mata kuliah yang seperti ini memang cara untuk kalian latihan memang harus menulis ulang lagi. Jadi harus latihan yang banyak, ditulis ulang, tapi sambil dimengerti gimana caranya. Kalau cuma baca, saya bisa pastikan kalian nggak akan dapat nilai baik kalau cuma baca ya. Jadi harus melakukan, apakah melalui perhitungan tangan, atau kalau kalian senang mengetik ya silahkan mengetik, tapi harus difahami apa yang kalian tulis. Nah, tentunya nanti pas ujian kan ujiannya kemungkinan masih menulis kayaknya, bukan sebagian bisa jadi saya akan minta kalian melakukan perhitungan di Excel file, atau bisa jadi kalau kalian mau melakukan coding atau pemrograman bisa juga, tapi kemungkinan besar masih menulis untuk melakukan perhitungan-perhitungannya. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup kuliah hari ini? Pak, boleh nanya, Pak? Silakan.
Mau nanya Pak, itu variabel yang CA itu sama kayak CAE nggak Pak? Terus CB sama kayak CBE gitu nggak Pak? Betul, betul. Jadi CAE di sini dan CBE di sini sebenarnya maksudnya CA dan CB. Cuman saya tambahin E di sini untuk melambangkan pada saat equilibrium. Nah, jadi kalau saya sebut di sini CAE sebenarnya sama aja. Ini adalah variabel CA. Nah, namun dia special case karena pada equilibrium, jadi saya tambahin E. Jadi kalau nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Jadi bisa aja tulis di sini sama dengan KA kali CA pangkat 2 minus CB per KC. Boleh aja tulis seperti itu. Nah, cuman nanti dituliskan pada saat equilibrium, inilah nilai yang kita bisa dapatkan konversi pada saat equilibrium. Ya. Jadi ini kondisinya khusus, pada saat ini RA-nya sama dengan 0. Ya. Paham, Nurholis? Jadi CAE, CBE itu sebenarnya CA dan CB. Ya. Seperti yang kita tuliskan di geometry table. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya kuliah hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa absensi di Six dan juga Google Form. Oh, saya ingin minta satu kali lagi juga untuk bergabung di Google Classroom, karena ada kemungkinan kita akan menggunakan apakah itu misalnya ada pengumpulan tugas berikutnya atau mungkin ujiannya bisa saja melalui Google Classroom. Sebenarnya saya ingin coba menggunakan satu platform ya, tentunya kita mau menggunakan hanya platform EduNext. Namun seperti yang kalian tahu ya, EduNext mungkin belum siap 100%. Jadi kita masih jump between Zoom, EduNext, Google Classroom, bahkan di tempat lain ada yang menggunakan juga MS Team dan lain sebagainya. Jadi saya coba minta kalian gabung di Google Classroom. Saya akan taruh pengumumannya di EduNext ya. Jadi tinggal join aja Google Classroom-nya. Kalau ada kemungkinan kita akan gunakan Google Classroom untuk pengumpulan ujian atau yang lain-lain. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan semua selalu. Saya dengar ITB mulai akan melakukan hybrid classroom. Mungkin bukan untuk kelas seperti ini ya, untuk kelas-kelas yang sifatnya lab atau apa. Namun jaga kondisi selalu semuanya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu Pak. Oke, sama-sama. Sehat selalu semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Tolong dibaca ya Makasih, Pak. materi hari ini ya, kayaknya materi hari ini kan masih ada tambahan sebenarnya itu. Jadi nanti biar minggu depannya kita bisa percepat sedikit untuk materi-materi yang tersisa ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu semuanya.